this? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi sama aku Nadia. Kali ini aku akan membahas kisah mengerikan dari pasien-pasien yang terbangun di tengah meja operasi karena diberikan dosis anestesi yang tidak tepat. Mereka melihat dan merasakan proses operasi tersebut tanpa mampu memberitahu tim dokter kalau mereka sebenarnya terbangun dan bisa merasakan sakit. Jeritan mereka tidak ada yang mendengar sampai proses operasi itu selesai. Walaupun kejadian ini terbilang langka, perbandingannya hanya 1 dari 19.000 operasi. Tetap saja, 1 dari 19.000 orang yang mengalami hal itu akan mengalami trauma berkepanjangan seperti kisah pasien yang mau aku bahas kali ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong dukung aku dengan klik tombol subscribe dan tolong juga aktifkan tombol loncengnya. Karena dukungan kalian berarti banget agar channel ini semakin berkembang. Kalau udah, nggak usah lama-lama lagi. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. 1. Carol Wierer. Carol Wierer adalah seorang wanita berusia 52 tahun asal Amerika Serikat yang tiba-tiba saja terbangun di meja operasi saat dirinya melakukan operasi pengangkatan pada mata kanannya, atau disebut juga dengan enukleasi mata. Carol sudah sering melakukan operasi pada matanya karena sejak tahun 1989, Carol mulai mengalami nyeri kronis akibat sindrom erosi kornea berulang. Dikabarkan dirinya sudah melakukan operasi hingga 17 kali. Namun rasa nyeri pada matanya tak juga menghilang. Akhirnya pada tahun 1998, Carol ini memutuskan melakukan operasi pengangkatan pada mata kanannya karena sudah tidak kuat lagi dengan rasa nyerinya. Operasi itu pun dilakukan pada tanggal 24 Januari 1998 di sebuah rumah sakit di Washington DC. Pada awal mulanya, Carol merasa tidak begitu panik karena dia sudah sering melakukan operasi pada matanya tersebut. Operasi pun dijadwalkan akan berlangsung selama 5,5 jam. Carol pun mulai dibius dan Carol mulai tertidur tidak sadarkan diri. Namun siapa sangka, baru berjalan 2,5 jam di meja operasi, Carol mulai sadar. Dia bisa melihat dan mendengar apa yang dokter-dokter katakan dan lakukan. Saat itu Carol mulai ketakutan dan mencoba berteriak kalau dia terbangun. Namun saat itu Carol sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara dari mulutnya. Bahkan dia juga tidak bisa menggerakkan apapun dari tubuhnya. Carol ingat ada seorang dokter yang berkata, "Potong lebih dalam, Anda harus memotongnya lebih dalam." Selain itu juga Carol mengatakan kalau dia mendengar suara musik disco yang sangat keras di ruang operasinya tersebut. Kepanikan itu pun berlangsung hingga 3 jam lamanya, sampai proses operasi selesai. Memang pada saat itu Carol tidak merasakan sakit sama sekali saat operasi pengangkatan matanya. Namun dia bisa merasakan adanya penarikan saat matanya ditarik. Sampai Carol mendengar ada seorang dokter yang berkata, dia sudah bangun. Carol pun mulai merasa lega. Mungkin pada saat itu dokter akan segera melakukan sesuatu yang bisa menenangkannya. Karena saat itu jujur saja Carol ini merasa sangat takut dan panik. Iya, siapa juga yang gak takut dan panik kalau tiba-tiba terbangun di meja operasi ya teman-teman. Untung saja saat itu Carol hanya terbangun dan tidak merasakan nyeri. Setelah dokter ini sadar kalau Carol sudah terbangun, dokter pun menyuntikkan sesuatu ke dalam infusannya. Dan saat obat yang disuntikan itu mulai masuk ke dalam tubuhnya Carol bisa merasakan kalau dirinya merasa panas seperti terpanggang. Setelah itu, Carol pun mulai kembali tidak sadarkan diri. Setelah proses operasi selesai, Carol pun dibawa ke ruang perawatan. Akhirnya dia benar-benar sadar dan bisa berbicara. Hal pertama yang dia ucapkan adalah, "Aku terbangun saat proses operasi tadi." Namun saat itu, Carol sepertinya menerima tanggapan yang kurang baik dari tim kedokteran, di mana pihak rumah sakit ini mengatakan kalau Carol tidak merasakan nyeri, jadi seharusnya tidak apa-apa. Carol tidak bisa menerima hal itu, karena setiap mengingat kejadian itu, dirinya menjadi stres dan takut. Carol pun disebut mengidap stres pasca trauma yang ekstrim. Hal terburuk yang Carol rasakan adalah kalau dirinya tidak bisa berkata apapun saat terbangun, bahkan saat dia mencoba berteriak pun tidak bisa. Sementara dia tahu kalau di matanya itu ada pisau bedah. Carol hanya bisa pasrah dan tidak berdaya terbaring di meja operasi dan menyaksikan dokter mengangkat matanya. Serta saat itu ia juga merasakan beberapa tarikan dan tekanan yang tentunya sangat mengerikan untuk dibayangkan saat ada di posisi Carol. Walaupun tidak merasakan sakit yang berarti, namun bila ada di posisi Carol, pasti rasa panik dan ketakutannya luar biasa. Hal ini diselesaikan di luar pengadilan oleh Carol dan pihak rumah sakit. Namun kini Carol menjadi aktivis kesadaran korban anestesi agar tidak ada lagi orang-orang yang mengalami nasib seperti dirinya.
Walaupun hal itu tidak menyakitkan, namun rasa trauma dan stres yang diakibatkan dari pengalamannya itu sungguh sulit Carol lupakan. 2. Donna Penner. Kasus kedua pasien terbangun di tengah proses operasi ini lebih menyeramkan lagi teman-teman. Karena pasien ini bisa merasakan sakitnya proses operasi tersebut. Kejadian mengerikan ini terjadi pada Donna Penner, yang saat itu berusia 44 tahun di tahun 2008. Donna merupakan seorang wanita asal Kanada yang bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan truk. Di tahun 2008 itu, Donna baru saja merayakan pernikahan putrinya. Tetapi kemudian di hari bahagia itu, tiba-tiba Donna mengalami pendarahan yang luar biasa. Dan ia merasakan rasa sakit yang hebat saat menstruasi. Saat dilakukan pemeriksaan, dokter menyarankan untuk melakukan operasi eksplorasi guna mencari tahu penyebabnya. Donna pun setuju dan akhirnya proses operasi pun mulai dijalankan. Sebelum tidak sadarkan diri karena disuntik oleh obat bius, Donna mengingat seorang perawat mengatakan untuk jangan khawatir. Setelah itu, Donna pun mulai tidak sadarkan diri. Namun di tengah proses operasi, Donna rupanya tersadar. Pada awalnya dia mengira proses operasinya telah selesai. Donna pun merasa lega dan bersyukur dirinya selamat. Sampai ketika dia mendengar perkataan seorang dokter yang meminta pisau bedahnya. Saat itu Donna sama sekali tidak bisa berbicara ataupun menggerakkan badannya. Donna pun mulai menyadari proses operasi ini belum selesai. Donna pun mulai panik dan ketakutan. Dokter yang tidak menyadari Donna tersadar pun mulai membedah perut Donna. Sayatan pertama pada perutnya itu langsung bisa Donna rasakan dan rasa sakitnya begitu mengerikan. Donna ingin berteriak namun dia tidak berdaya dan Donna pun harus merasakan proses itu selama 90 menit lamanya. Gak kebayang sakit dan takut yang dirasakan Donna pada saat itu. Selama proses itu, Donna bisa mendengar tim dokter berbicara. Donna bisa mendengar mesin medis yang ada di ruangan operasi tersebut. Donna mulai mengalihkan pikirannya dengan hal-hal lain untuk mengurangi rasa sakit yang dia rasakan. Dia mulai mengingat suami dan anak-anaknya serta bernyanyi-nyanyi di kepalanya. Karena segala upaya yang Donna kerahkan untuk menarik perhatian dokter bahwa dirinya terbangun tidak berhasil. Namun pada satu titik, Donna pun mulai berharap kalau dirinya mati saja karena rasa sakit yang tidak tertahankan lagi. Akhirnya setelah proses operasi itu selesai, Donna pun menuntut pihak rumah sakit. Namun sama halnya seperti Carol di kasus pertama teman-teman, tim dokter pun tidak menunjukkan penyesalannya pada Donna. Saat Donna bertanya dan meminta pertanggungjawaban pada ahli anestesi, dia hanya mengangkat bahu dan berkata, kalau itu memang kadang-kadang terjadi. Donna pun tidak habis pikir dan merasa tidak diperdulikan. Trauma yang dia rasakan begitu kuat pasca operasi tersebut. Trauma berkepanjangan ini membuat Donna terkena serangan panik. Hal tersebut membuatnya tidak nyaman dan merasa frustasi. Donna bisa mengayun-ngayunkan lengannya sendiri sambil menangis kalau serangan panik itu sedang terjadi. Dan tentunya hal ini sangat mengguncang untuk Donna ya teman-teman. Perjuangan Donna meminta pertanggungjawaban pihak rumah sakit pun berlangsung lama. Baru setelah 6 tahun Donna menerima permintaan maaf dari pihak rumah sakit. Namun satu hal yang sangat Donna inginkan tapi tidak pernah ia dapatkan, yaitu alasan kenapa hal itu bisa terjadi pada Donna. Donna pun ingin hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi pada orang lain. 3. Caroline Good. Kasus ketiga ini sama mengerikannya dengan dua kasus sebelumnya teman-teman. Bahkan pasien sempat mengeluarkan air mata tetapi tidak ada satupun dokter yang memperhatikannya. Dan setelah kejadian itu pun pihak dokter dan rumah sakit menolak bertanggung jawab dan mengatakan tidak ada kesalahan prosedur selama operasi. Pada Maret 2012, Caroline Good yang berusia 48 tahun melakukan operasi pengangkatan kantong empedu di sebuah rumah sakit di Jersey. Setelah mendapatkan tindakan anestesi, Caroline pun mulai tidak sadar dan operasi pun dimulai. Seperti dua kasus sebelumnya, Caroline pun tiba-tiba terbangun saat operasi tengah berlangsung. Caroline pun pada saat itu mencoba memberikan kode pada tim dokter bahwa dirinya tersadar. Namun saat itu, Caroline sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia pun tidak bisa berbicara. Teriakan-teriakan untuk menahan rasa sakit sayatan dari operasi hanya keluar di kepalanya saja. Dan hal itu berlangsung selama 45 menit teman-teman. Dengan segala upaya, akhirnya Caroline pun bisa mengeluarkan air mata. Namun ternyata hal itu tidak juga menyadarkan tim dokter yang melakukan pembedahan padanya. Menurut beberapa sumber saat itu, salah satu tim dokter anestesi sempat mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak beres pada infus anestesinya. Dokter pun sempat melihat ada perubahan ventilator dan gerakan kecil pada Caroline. Bahkan operasi tersebut sempat diminta untuk dihentikan karena dokter mulai menyadari kemungkinan Caroline telah sadar. Namun saat kasus ini dibawa ke pengadilan, semua tim dokter yang mengoperasi Caroline berkata tidak ada kesalahan prosedur pada saat operasi berlangsung.
dan mereka pun menolak bertanggung jawab. Bahkan pihak rumah sakit pun enggan berkomentar. Pasca operasi tersebut, Caroline sendiri mengalami trauma yang berat. Bahkan dirinya sempat merasa tidak senang telah selamat dari operasi tersebut, karena pengalaman buruk yang dia alami di meja operasi akan terus diingatnya. Hal itu membuatnya menjadi sering terkena serangan panik dan memiliki emosi yang meluap-luap. Pekerjaan Caroline pun sampai terganggu. Karena mendapatkan trauma berkepanjangan tersebut, Caroline pun bisa langsung berteriak-teriak ketika bangun tidur apabila teringat kembali kejadian di meja operasi tersebut. Caroline pun mengatakan tidak mau lagi ke rumah sakit tersebut. Namun sayangnya, di Jersey ini hanya ada satu-satunya rumah sakit. Dan itu adalah rumah sakit di mana Caroline melakukan operasi. Caroline pun berjuang menuntut pihak rumah sakit untuk ganti rugi atas trauma dan rasa sakit yang dirasakannya. Walaupun pihak rumah sakit dan tim dokter menolak untuk bertanggung jawab. Nah, itu dia 3 kisah pasien yang terbangun saat proses operasi, teman-teman. Semuanya mendapatkan trauma yang berkepanjangan. Bahkan Carol yang tidak merasa sakit pun hanya menyaksikan proses operasinya saja bisa stres dan frustasi. Apalagi dengan Donna dan Caroline yang benar-benar merasakan sakit selama operasi tersebut. Ngeri dan gak kebayang rasa sakitnya seperti apa ya teman-teman. Semoga tidak ada lagi kejadian mengerikan seperti ini, sehingga tidak ada lagi pasien-pasien yang merasa dirugikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.